Halo pendengar dimanapun Anda berada, sebuah program mini drama sekitar perbincangan tentang setia kepada istri akan hadir bagi Anda. Satu bahasan yang menarik dan menantang untuk menjadi perenungan dari sebuah diskusi ringan kaum pria. Tidak usah menunggu terlalu lama, mari kita menyimak bersama bahasan yang menarik ini. Sekarang, mari kita ngobrol tentang kesetiaan. Selain menghormati istri, kita juga mesti setia kepada istri. Ya Pak, inikah yang menjadi salah satu syarat untuk bisa menjalani hidup rumah tangga yang harmonis, rukun, damai, dan bahagia itu? Iya, betul. Selain cinta, juga harus ada kesetiaan suami kepada istri, dan tentu kesetiaan istri kepada suaminya. Baiklah Pak, saya siap memperhatikan. Loh, jangan hanya memperhatikan aku bicara, kita ngobrol bersama, Nak. Artinya kamu juga harus mengungkapkan pendapatmu. Oh, oke Pak, siap. Pasangan dari kesetiaan itu adalah cinta. Sebagai pasangan, syarat dari kebahagiaan, maka cinta dan kesetiaan itu tak terpisahkan, bagaikan uang dengan dua sisinya. Ya, sebagaimana adanya cinta, maka kesetiaan kepada istri juga mutlak ada dalam hidup suami. Betul. Orang atau suami yang tidak setia pasti tidak memiliki cinta. Yang tidak setia pasti tidak memiliki cinta. Kalau memiliki cinta, berarti harus setia. Kalau orang yang tidak setia itu sebenarnya memiliki cinta, maka berarti cintanya itu tidak terkendali. Tidak terkendali bagaimana, Pak? Kalau tidak dikendalikan, Nak, cinta itu bisa menjalar kemana-mana. Maksudnya, sementara mencintai istrinya sendiri, juga mencintai wanita lain, begitu Pak? Iya, juga mencintai istrinya orang lain. Wah, serakah Pak itu namanya. Bukan hanya itu, Nak. Kalau tidak dikendalikan, cintanya juga bisa menjalar kepada sesama jenisnya. Wah, jadi biseks dong Pak? Bahkan, bisa mencintai baik lawan maupun sesama jenis kelaminnya loh. Wah, kalau ini namanya rakus Pak, kayak binatang omnivora, pemakan daging dan juga pemakan tumbuhan. Pengendali cinta itu, Nak, adalah kesetiaan dan moral. Karena begitu pentingnya kesetiaan terhadap cinta, kayaknya kok orang bisa saja setia sekalipun tidak punya cinta. Ya, bisa. Orang bisa saja setia kepada istri atau suaminya sekalipun dia sudah tidak punya cinta kepada istri atau suaminya itu. Loh, kok bisa Pak? Lalu apa dasar kesetiaannya? Kesetiaannya didasarkan pada ikatan suami istri. Dengan setia, dia ngukui ikatan itu, tidak mau bercerai, karena cerai itu dipandang sebagai dosa. Kalau berbuat dosa berarti tidak setia kepada Tuhan. Sikap tidak setia kepada Tuhan itu berbahaya bagi dirinya. Betul sekali, Nak. Atau setia dengan orientasi keuntungan. Sebab, kalau bercerai karena tidak ada cinta, maka dia akan mengalami kerugian, tidak mendapat nafkah. Wah, kalau begitu, kesetiaannya berarti nggak tulus dong Pak. Ada pamrih atau ada butuhnya. Ya, begitulah. Karena itu, Pak Priyo, bapakmu, Nak, mengatakan bahwa kesetiaan itu harus timbul dari hatinya sendiri. Sama seperti cinta. Bukan sekedar sebagai balasan atas kebaikan, cinta, atau kesetiaan istri. Memang Bapak bilang begitu Pak? Iya. Ketika kami ngobrol bersama dengan Dik Joko waktu itu, bapakmu itu kan seorang suami yang setia kepada istri. Walaupun ada wanita lain yang menggodanya, tapi bapakmu itu tetap setia kepada Mbak Putri, ibumu itu.
sampai saat sudah lanjut usia sekarang ini. Wah, saya harus meneladani Bapak dan juga Pak Bambang tentunya. Orang-orang yang setia kepada istri ini. Ya, begitulah. Kamu pasti bisa. Kesetiaan yang tulus tidak akan berubah, walaupun jika istri menjadi tidak setia atau tidak cinta. Ya, seperti kesetiaan Tuhan pada umat manusia. Tepat sekali. Tuhan itu setia kepada umat manusia karena Dia mencintai manusia dengan tulus. Cinta dan kesetiaan Tuhan kepada manusia itu bukan karena manusia cinta atau setia kepadanya. Tuhan tetap setia dan cinta kepada manusia, walaupun manusia tidak bisa setia dan tidak cinta kepada Tuhan. Ya, benar. Nyatanya, orang yang tidak setia dan tidak cinta kepada Tuhan juga tetap diberi makan minum oleh Tuhan. Tapi bagi manusia, ketidaksetiaan akan berakibat buruk. Benar. Ketidaksetiaan suami bisa dan mudah berakibat ketidaksetiaan istri kepada suaminya. Bisa dan mudah menimbulkan konflik dalam rumah tangga juga. Tentu juga bisa menimbulkan perpisahan dan perceraian. Perpisahan dan perceraian, apa bedanya, Pak? Perpisahan artinya tidak mau tinggal serumah lagi. Entah pulang ke rumah orang tuanya atau kontrak rumah, tapi tidak resmi bercerai. Oh, pisah ranjang. Ya, kalau perceraian artinya pisah secara resmi, putusnya hubungan suami istri, sehingga keduanya berubah status menjadi duda dan janda. Kalau begitu, tentu akan menimbulkan penderitaan dan kesedihan. Ya, begitulah. Kesedihan pada dirinya dan juga pada anak-anaknya. Perkembangan jiwa dan mental anak bisa terhambat dan kurang normal karena perceraian orang tuanya. Ya, karena itu, cinta dan kesetiaan harus dipertahankan oleh setiap suami dan juga istri. Betul sekali, anakku. Sebab kesetiaan hampir pasti berbuah kesetiaan pula. Loh, kok hampir pasti, Pak? Ya, karena kita realistis saja. Kesetiaan kadang-kadang dibalas dengan ketidaksetiaan. Seperti halnya cinta kadang-kadang dibalas dengan kebencian. Oh, ya, betul. Walaupun begitu, harus tetap setia. Karena yang buruk itu kecil dan sedikit kemungkinannya. Kesetiaan itu memelihara cinta, seperti yang disebut tadi ya, Pak. Ya, yang pasti, suami yang setia kepada istrinya akan dianugerahi berkat rahmat oleh Tuhan. Tuhan itu suka dan murah hati pada orang yang setia tentunya. Amin. Tuhan pasti memberikan kekuatan, kedamaian, dan kebahagiaan kepada orang yang setia. Amin. Sekarang tantangannya adalah bagaimana caranya supaya bisa memiliki kesetiaan yang tulus dan lestari. Saya kira salah satunya adalah dengan merawat dan mengendalikan cinta. Ini menarik ini. Selain dikendalikan, cinta harus dirawat. Supaya jangan menjadi layu, rontok, atau mati. Juga karena cinta yang sejati dan murni pasti akan diikuti dengan kesetiaan yang tulus. Seperti cintanya Tuhan kepada manusia. Super sekali anakku. Cara lain untuk selalu memiliki kesetiaan adalah dengan takut akan Tuhan. Tuhan tidak suka terhadap sikap yang tidak setia. Tuhan sangat menyukai kesetiaan. Iya, Pak. Supaya memiliki kesetiaan, ingatlah selalu akibat buruk dari ketidaksetiaan dan buah manis kesetiaan. Dengan begitu, kita akan terdorong dan tersemangati untuk selalu setia. Ya, cara yang lain lagi adalah dengan selalu mengingat kesetiaan dan kebaikan-kebaikan istrimu, nak. Dia akan memiliki
kesetiaan dan banyak kebaikan kepadamu, kan? Iya, Pak, betul. Kesetiaan itu harus dibuktikan, bukan sekedar dimengerti, dibatin, atau diucapkan. Harus nyata dalam praktek, sikap, dan tingkah laku hidup setiap hari. Bagaimana salah satu buktinya menurut Putra? Menurut saya, hidup tidak selingkuh, walaupun yang menggoda nampak lebih cantik, atau seksi, cerdas, dan sebagainya. Juga walaupun ada rasa cinta kepada wanita lain. Tetap tidak mau menjalin hubungan cinta dengan siapapun selain hanya dengan istri sendiri. Jempol 4, mantap Pol. Wah, iya Pak. Selain itu, anakku, kesetiaan kepada istri juga harus dibuktikan dengan memberi perhatian dan pertolongan kepada istri. Diminta maupun tidak diminta, berat maupun ringan, sulit maupun mudah. Anak saksiku ini benar-benar cerdas dan baik. Ya, ini kan karena Bapak saksinya adalah orang yang cerdas, baik, dan bijak. Dibalik. Ada saja caramu ya memuji orang. Lanjutkan dulu Pak ngopinya. Sebentar. Ngomong-ngomong, istrimu juga orang yang setia, kan? Syukur. Ya, begitu Pak. Setidaknya sampai sejauh ini dia tetap setia. Tapi kira-kira apa dia akan tetap setia sampai akhir? Ya Pak, saya yakin itu. Oh, baguslah. Syukurlah, nak. Pria pemberani itu setia kepada istrinya, dan istrinya setia kepadanya. Ya, betul Pak. Oh ya, selain dua hal bukti kesetiaan tadi, Tidak selingkuh dan memberi perhatian dan pertolongan. ada satu hal lagi yang perlu dijadikan bukti kesetiaan suami kepada istri, Apa itu Pak? yaitu dekat dengan istri. Penjelasan selengkapnya gimana nih Pak? Tunggu dulu, saya lanjut minum kopi lebih dulu ya. Oh iya Pak, maaf. Saya terlalu antusias ini. Silakan Pak dinikmati dan juga makan makanan ringannya Pak. Sahabat pria pemberani, demikian tadi obrolan tentang setia kepada istri. Semoga obrolan yang singkat tadi bermanfaat dan menjadi wawasan untuk diperhatikan supaya menjadi suami yang setia. Pria pemberani, terus maju dan berjuang. Terima kasih atas partisipasi Anda, sampai jumpa kembali dalam topik yang berbeda dan menarik di dalam program yang akan datang. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin memberi respon terhadap topik yang berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.